Halo, kembali lagi di Horror Story, tempat di mana kita akan mendengarkan kisah dan cerita-cerita misteri dari berbagai sumber. Kisah kali ini diambil dari halaman Facebook Cerita Misteri, berjudul Perenggut Selimut. Perkenalkan, namaku Naila. Sekitar pertengahan tahun 2005, kami sekeluarga terpaksa pindah ke kota Malang karena kondisi nenek yang memburuk. Para tetangga di sana melaporkan bahwa sikap nenek tak lagi wajar. Beliau menganggap orang asing yang lewat di depan rumah sebagai mendiang suaminya yang kembali pulang. Bahkan, beliau sempat tersesat setelah pulang dari warung yang jaraknya hanya 100 meter dari rumah. Pikun, bukan sesuatu yang ingin kualami di masa tua nanti. Demi merawat nenek, aku yang masih berusia 9 tahun kala itu terpaksa berhenti sekolah sementara. Yana, adikku, memiliki nasib yang tak jauh berbeda. Setidaknya sampai ayah memiliki pekerjaan baru. Ini pertama kalinya aku singgah di kampung halaman ayah. Berbeda dengan hidup di kota, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Tapi aku tak mau mengeluh. Sudah banyak beban yang dipikul ayah dan ibu. Lebih baik aku mencari cara untuk menikmati tinggal di sini. Aku bersama Yana sering menghabiskan waktu berjalan-jalan demi melepas suntuk. Suatu hari di siang yang terik, kami menyusuri jalan setapak yang masih didominasi dengan tanah merah. Di salah satu ujung jalan, kami menemukan rumah yang megah. Jika dibandingkan dengan ukuran rata-rata, hunian di sekitarnya tentu rumah ini jauh lebih besar. Arsitekturnya model lama, bertingkat 2, tak berpagar dengan halaman yang luas. Cat hijaunya terkelupas dengan retakan di dinding. Terasa janggal bahwa sisi kiri dan kanan rumah itu merupakan lahan kosong dengan timbunan puing-puing. Seolah tak ada yang rela bertetangga dengan siapapun penghuni rumah ini. Di tengah proses mengamati rumah tersebut, pandanganku saat itu langsung berfokus pada jambu yang bertengger di sisi halaman. Buahnya merah, bergelayut, menggoda dengan aroma manis yang membuat mulut berair. Tergiur akan rayuannya, kuputuskan untuk memanjat. Kak Nay, sembarangan saja langsung panjat, protes Yana. Apa sih? Haus tahu, memangnya kamu gak mau? Awas ya, nanti kalau kamu minta, balasku sembari menatapkan pijakan. Bukan begitu, nanti kalau ketahuan sama orang bagaimana? Sudah kepalang tanggung, aku tak mengacuhkan peringatan Yana. Lagi pula, rumah ini tampak tak berpenghuni. Terlihat dari rumput tinggi tak terurus di halamannya. Baru saja tanganku hendak meraih buah jambu yang ranum, dengar suara nyaring. Dok, ojo menek, ayo mudun. Serunya, aku menoleh ke belakang dan terlihat seseorang di jendela lantai 2 sedang melambai-lambaikan tangan. Waduh, teriakku panik. Sejak lahir, tinggal di Jakarta membuatku tak begitu paham apa yang ia katakan. Namun yang jelas, lebih baik aku segera kabur sebelum dimaki-maki dengan bahasa Jawa. Dengan hati-hati kakiku menapak, menyusuri jalan turun dari pohon. Bukannya membantu usaha kakaknya, Yana justru lali, duluan meninggalkanku. Tepat ketika kakiku mendarat di tanah, mataku melirik ke arah pintu. Jantungku tersentak ketika tampak sesosok wanita dengan daster putih yang sedang menggendong bayi dalam balutan kain batik. Berdiri diam di teras. Entah sudah berapa lama ia berada di sana. Dan anehnya, ia sama sekali tak mendekat.
seolah kakinya tak diizinkan keluar dari batas teras yang berantai putih. Wanita itu hanya menatapku dari kejauhan, sembari menimang-nimang bayinya tanpa ekspresi. Otakku memberi sinyal bahwa ada yang tak beres. Seketika suhu tubuh seakan menurun dan bulu kuduk mulai berdiri. Langkah kaki yang perlahan mundur kini menjadi berlari menjauh. Tepat sebelum sosok wanita itu hilang dari pandangan, ia tersenyum padaku, segaris seringai yang begitu lebar. Sesampainya di rumah, Yana justru menceritakan semuanya pada ibu yang sedang menjahit di ruang tamu. Di sebelah ibu, nenek tampak linglung memainkan sarung yang ia kenakan dengan tatapan kosong. Saat Yana mulai bercerita tentang wanita tersebut, tiba-tiba nenekku berdiri. Matanya membelalak sembari melangkah menghampiri. Aku yang tak punya waktu untuk bereaksi, terkejut ketika nenek mulai meraba tubuhku. Dari kepala hingga ujung jari. Kemudian beliau memelukku erat sambil mengecoh. "Putuku Naila, ojo ngali, ojo ngali." Atau dalam bahasa Indonesianya, "Cucuku Naila, jangan pergi, jangan pergi." Nenek bahkan kesulitan mengingat nama ayah, putra bungsunya. Tapi saat itu, beliau mengingatku. Cucunya yang jarang beliau temui, merengkuh erat dengan gemetar, seolah takut seseorang akan merenggutku. Mungkin aku sudah gila, tapi semenjak itu, aku bisa merasakan kehadirannya. Iya, si wanita itu. Saat bermain dengan Yana, saat berkumpul bersama keluarga, bahkan saat aku ibadah rutin. Sosoknya tak pernah muncul di depan mata, namun justru di sudut pandangan. Bayangan putih yang berdiri mematung, mengamatiku dari sisi setiap kali aku menoleh. Sosok itu lenyap, berusaha tampak tangguh. Kuanggap bayang tersebut sebatas hayalan belaka. Sayangnya, kisah kami belum usai. Karena kondisi nenek, maka setidaknya salah satu dari kami harus menjaga beliau. Hari itu ibu sedang mengantar ayah ke kota Surabaya, sehingga giliran Yana yang menjaga nenek. Ini kesempatanku menikmati waktuku sendiri. Karena sejak hari itu, nenek jarang melepaskan pengawasannya dariku. Tak berani jauh-jauh, kuputuskan bermain di padang ilalang dekat rumah. Dan ternyata wanita itu kembali muncul di sudut pandanganku. Bisa kurasakan sosoknya muncul di balik alang-alang di sisi kananku. Sebatas siluet buram. Namun kali ini ia melambai-lambaikan tangannya. Sontak aku menoleh ke arahnya. Dan ternyata ia masih di situ. Sosoknya kini tak menghilang. Justru pandangan kami saling terpaut. Dengan wajah pucat dan senyum tanpa emosi, tangan kanannya sibuk menimang bayinya, dan tangan kiri terangkat, melambai memanggilku untuk mendekat. Seperti orang linglung, aku justru menghampirinya. Tapi setiap kali aku mendekat, sosoknya seolah menjauh. Ia menuntunku melewati padang ilalang. Aku tak tahu berapa lama aku mengikutinya, berjalan seperti orang tak berakal. Jalan setapak yang beraspal kini menjadi tanah merah, hingga aku sampai di rumah tersebut. Sama seperti sebelumnya, di ambang pintu terdapat sosok itu, berdiri canggung dengan daster putih dan berselempang kain batik sebagai gendongan bayinya. Tangan kirinya memberi isyarat memanggil diriku dari kejauhan. Seolah tersihir, aku mengabulkan panggilannya. Mengamati dirinya dari dekat, sebenarnya sosok wanita itu terlihat normal. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan postur membungkuk.
Rambutnya sebatas bahu, terlihat kusut seperti dicampakkan paksa. Dari jempol sampai kelingking melingkarlah cincin yang dihiasi batu permata berbagai warna. Tipikal orang kaya di desa-desa. Yang membuatku merinding adalah pandangannya. Kedua mata yang tampak mati rasa, tak menunjukkan sebersit pun ekspresi manusiawi. Cup cup cup, ojo nangis, bu enang keneko. Ucap wanita itu pada bayi yang terselubung kain batik. Sesekali ia mengayunkan gendongan seolah berusaha menenangkan. Padahal sejak tadi aku tak mendengar bayinya menangis. Tak lama kemudian, perhatian wanita itu beralih kepadaku. "Nduk, ibu oleh nyuwun selimutmu?" Tanyanya sebagai catatan. Saat itu aku belum fasih berbahasa Jawa. Tapi kurang lebih aku paham beliau meminta selimut. Selimut, maksudnya? "Iyo, nih anake ibu kademen," tambahnya. Masih sibuk menimang-nimang bagaimana bisa anaknya kedinginan, padahal cuaca lagi panas terik begini. Karena guncangan gendongannya, tiba-tiba tangan bayinya menyelinap keluar dari kain. Sontak aku terkejut, menatap tangan mungil berwarna hitam legam terkulai lemah. Bukan hitam karena warna kulit, namun karena membusuk. Kesadaranku spontan mulai kembali penuh dan hendak berlari. Sayangnya, baru selangkah mundur, tanganku sudah dicengkram oleh wanita tersebut. Ojo ngalih dhisik," rancaunya sembari mempererat genggamannya. "Lepasin, sakit," rengekku nyaris menangis. Iki, ibu ganti cincin ayo," ujarnya sambil melepas salah satu cincinnya dan meletakkannya di genggamanku. Sesaat kemudian, cengkramannya melemah. Ada pesona yang tak biasa dari cincin itu. Sedari kecil, aku tak pernah peduli dengan hal yang berbau feminim. Lebih-lebih soal perhiasan. Tapi kali ini berbeda. Cincinnya berpola ulir dan bersepuh emas. Permata putih di tengahnya seolah tak mengizinkan pandanganku beralih. Ini buat Naila?" tanyaku. Beliau hanya mengangguk sambil tersenyum. Senyum yang sama yang kulihat tempo hari. Bibirnya melengkung bahagia, namun matanya tetap tak memancarkan kehidupan. Melihat ekspresinya, aku spontan langsung mundur, lalu berlari secepat mungkin. Tak sopan memang, tapi mau bagaimana lagi? Dan sekali lagi, wanita itu tak mengejar, hanya menatapku yang semakin jauh, seolah raganya terbelenggu. Sesampainya di rumah, aku masih mengagumi cincin tersebut. Melingkar di jeli telunjuk, ku angkat ke arah lampu, menampilkan kilauannya yang anggun. Aneh, ukurannya begitu pas dengan jariku, seolah cincin tersebut menyusut menyesuaikan dengan ukuran jariku. Tapi saat itu aku sama sekali tak menghiraukannya. Di hari berikutnya, ibu baru saja pulang dari kota Surabaya. Saat kubukakan pintu, ibu menyadari ada sesuatu yang berbeda dariku. Tumben putri ibu senang pakai cincin. Dari mana itu?" tanya ibu. Dikasih bu." "Oh ya, sama siapa?" "Itu loh, sama ibu-ibu di rumah gede di ujung jalan yang ada pohon jambunya," jelasku. Tiba-tiba nenek yang duduk di sebelah langsung menyambar jari dan merenggut cincin itu. Lo nek," ucapku panik, mencoba melawan, tapi naas, nenek berhasil melepasnya. Kemudian beliau berlari keluar rumah, sedangkan aku dan ibu mengikuti dari belakang. Nek, jangan." "Laknat," umpat beliau, sembari melempar cincin itu ke arah padang ilalang di depan rumah. Aku hanya bisa tercengang. Seandainya sampai saat ini
Aku tak paham dengan perilaku nenek. Mungkin aku masih membenci beliau. Tetapi semua sudah terlambat. Malamnya, di hari yang sama, aku mengalami mimpi terburuk dalam hidupku. Mata terbuka lebar, namun tubuh sama sekali tak mampu bergerak. Tiba-tiba, kaki kananku merasakan ada sesuatu yang merayap. Perlahan makhluk itu merangkak naik dengan sentuhannya. Tepat ketika makhluk itu berada di atas dada, mataku menangkap wujudnya. Sesosok bayi. Bayi dengan sekujur tubuh berwarna biru urat nadi, nyaris hitam. Tangan mungilnya yang membusuk menuntun tubuhnya, hingga tepat ia berada di atas kepala. Kulihat rongga matanya kosong, tanpa ada bola mata yang menempati. Tangisku tak tertahankan ketika mulutnya terbuka lebar, menampilkan lubang hitam dan gelap. "Naila," panggil ibu membangunkanku di sisi tempat tidur. "Kamu kenapa, Nak? Kok jerit-jerit?" Saking paniknya, aku sampai tak bisa menjawab. Posisiku terduduk dan merengkuh diri sendiri. Tubuh bermandikan peluh dan napas sesegukan, masih dipengaruhi rasa takut. Kusibak perlahan selimutku. "Astagfirullahaladzim," teriak ibu saat melihat apa yang ada di balik selimut. "Ibu, Naila kenapa? Kok Naila kencingnya berdarah?" Tanyaku tak mengerti. Terdapat bercak darah yang mencetak jelas di atas kasur. Aku tahu, ibu berusaha menenangkanku saat beliau bilang bahwa itu hanyalah darah menstruasiku. Namun melihat begitu banyaknya darah kental, bahkan sebagian merembes hingga mengendang di bawah kasur, kami berdua tahu itu sesuatu yang lain. Sejak malam mengerikan tersebut, kondisi fisikku pun turun drastis. Tiap sendiku nyeri dan seakan ada tangan yang mencengkram kedua sisi pinggulku. Nafsu makan yang berkurang semakin memperparah keadaan. Saat itu, aku masih menganggap bahwa semua hanyalah gejala menstruasi. Lebih baik kusimpan semuanya daripada merepotkan kedua orang tuaku. Sekitar 4 hari kemudian, Pak RT datang bersama para warga. Karena rasa persaudaraan yang masih kental, banyak dari tetangga yang mengunjungi nenek, menanyakan kabar beliau. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, sedangkan aku hanya bisa terkulai lemas di salah satu kursi. Dari semua orang yang mengunjungi nenek, hanya satu yang merasa ada yang janggal pada diriku. "Sejak kapan adik lo yang ngene iki?" tanya pria yang kelak ku ketahui bernama Mas Prawiro. Ibu pun memberitahu bahwa kami itu tak fasih berbahasa Jawa. "Sejak kapan ada yang ngikutin kamu, Nduk?" lanjut Mas Prawiro. Sontak semua terdiam. Mas Prawiro memang terbilang masih muda, di kisaran usia 30-an awal. Namun, karena ilmu agama yang tinggi, beliau cukup disegani oleh para warga. Beliau mendesakku menceritakan semuanya. Merasa ditekan dan tak punya pilihan lain, kucurahkan semuanya. Kejadian di rumah itu, cincin, sosok di sudut mataku, dan mimpi bayi yang membusuk. Usai bercerita, Mas Prawiro terdiam sambil bertukar pandangan dengan Pak RT. "Wanita itu, apakah ia meminta selimut?" tanya Mas Prawiro. Aku mengangguk lemah yang disusul kesunyian mencekam dari para tamu. Sebagian mulai berbisik yang tak ku mengerti. "Ibu, boleh saya izin membantu?" tanya Mas Prawiro ke ibu. "Silakan Mas," jawab ibu yang sama bingungnya denganku. 3 hari lagi, malam Kliwon, saya akan datang bersama Pak RT. Nanti saya jelaskan apa saja yang harus dilakukan. Yang penting, sekarang tetap banyak berdoa ya Dik Naila, ucap Mas Prawiro. Setelah berbasa-basi, tak berapa lama, kemudian para tamu izin pamit. Malam itu Pak RT dan Mas Prawiro datang. Atas instruksi Mas Prawiro, tubuhku dililit kain batik berlapis-lapis.
Daripada di bedong, rasanya lebih mirip dililit kain kafan. Tubuhku juga dibaringkan dengan posisi menghadap ke barat. Di kamar ada ibu, Yana, Pak RT, dan Mas Prawiro. Ayah masih berada di luar kota, sedangkan nenek diungsikan ke kamar sebelah. Apapun yang terjadi nanti, Dek, jangan panik, ikut baca doa. Yang terpenting jangan tidur. Perintah Mas Prawiro. Aku hanya mengiyakan. Kemudian beliau mengisyaratkan untuk memulai. Sekitar 10 menit pertama, kamar didominasi suara ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak RT dan Ibu. Mas Prawiro sibuk dengan tasbihnya, memanjatkan doa. Sedangkan Yana hanya berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar jeritan. "Ngalih kowe, ojo ganggu putuku," jerit nenek sambil menggedor dinding kamar sebelah. Kami semua terperanjat. "Dinaila, ayo mulai zikir," titah Mas Prawiro. Belum sempat aku merespon, telingaku menangkap lantunan lagu. Suaranya begitu lembut dan nyaring. Melodinya terdengar familiar, tapi aku tak memahami apa yang suara itu katakan. Yang ku tahu hanyalah itu terdengar seperti lagu pengantar tidur berbahasa Jawa. Lantunan ayat suci di kamar seolah tenggelam oleh nyanyian tersebut. Tubuhku seakan terbuai tak tentu arah. Aku tahu ragaku masih di atas kasur, namun rasanya tubuhku melayang, terpelanting kiri kanan seperti ditimang oleh sosok tak kasat mata. "Dek Naila, ojo dirungokno, ojo turu, pokoknya lawan terus," keracau Mas Prawiro yang suaranya perlahan memudar. Itulah kalimat terakhir yang kuingat sebelum hilang kesadaran. Mencoba mengumpulkan kesadaran, kumbuka mataku perlahan. Sepertinya aku berada di rumah sakit. Semua orang berada di sini, bahkan ayah yang memaksakan diri untuk pulang. Mereka bilang aku jatuh koma selama 3 hari, walau aku merasa hanya tidur beberapa jam. Semua berwajah lega, kecuali Mas Prawiro. Beliau meminta maaf kepada ayah karena telah gagal. Mas Prawiro pun mulai membuka mulut perihal apa yang terjadi. Rumah tersebut pada awalnya dihuni pasangan suami istri yang terjerumus praktik pesugihan. Seorang dukun menawarkan kekayaan pada mereka tanpa syarat, dan mereka terbuai godaannya. Sepatutnya mereka curiga. Saat kekayaan makin melimpah, sang dukun mulai menagih upahnya. Dukun menuntut bayi mereka sebagai tumbal, namun mereka menolak. Tak menerima penolakan, sang dukun menuntut paksa. Naas, bayi yang berusia 9 bulan itu harus meregang nyawa menjadi korban dosa orang tuanya. Lebih miris lagi, setiap kali pasangan itu hendak memiliki anak, selalu saja gugur dalam kandungan, hingga rahim istrinya tak lagi bisa mengandung karena sudah rusak. Pada akhirnya, sang dukun hilang tanpa jejak. Sang suami yang jatuh depresi memilih mengakhiri hidupnya, sedangkan sang istri tak diketahui pasti kabarnya. Namun, banyak saksi mata bilang bahwa mereka melihat sang istri berkeliaran di rumah tersebut, walau sosoknya sudah jauh berbeda. Apapun yang terjadi nanti, Naila harus tetap tegar. Gusti Allah Maha Pengasih, ucap Mas Prawiro mengakhiri kisahnya. Kini kami hanya bisa bergantung pada pengobatan medis. Beberapa hari kemudian, dokter menunjukkan hasil pemeriksaan. Dari hasil pemindaian ternyata ditemukan tumor bersarang di perutku dan harus ditindaklanjut secepatnya. Ayah tanpa pikir panjang langsung menggadaikan tanah warisan dari mendiang kakek yang tadinya ingin digunakan sebagai modal usaha. Ayah beralasan bahwa apa saja akan ia lakukan demi keluarganya, walaupun rasa bersalah tetap menghantuiku. Operasi pun segera dilaksanakan. Alangkah terkejutnya para tim bedah saat membelah perutku. Yang mereka temukan bukanlah tumor, melainkan janin, padahal tak pernah ada tanda-tanda penetrasi di alat kelaminku.
Janin itu berwarna hitam dan membusuk, seukuran kepalan tangan dalam posisi meringkuk. Janin itu menempel erat di dinding rahim, seolah menolak lepas. Infeksi yang sudah tersebar luas membuat dokter mengambil keputusan sulit. Mereka harus mengangkat seluruh rahimku, rahim yang belum datang seutuhnya. Sampai saat ini, nasihat Mas Prawiro masih terngiang dalam benakku. Gusti Allah Maha Pengasih, begitu katanya. Aku masih hidup, walau sebagian dari diriku sudah direnggut. Aku tak pernah bercerita pada siapapun, walau sudah 14 tahun terlewat sejak peristiwa tersebut. Aku sebenarnya masih bisa melihat sosok wanita itu. Ia berdiri di sana, di sudut periferal mataku, menimang bayinya sambil terkekeh begitu bahagia, karena ia berhasil merenggut selimutku. Selimut yang tak bisa lagi ia persembahkan. Selimut yang bernama rahim seorang ibu.